Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Yang sangat kita hormati, muliakan dan kita sayangi ibu kita pimpinan Majelis Taklim An-Nisa, ibu-ibu syara'ib yang sangat kami sayangi dan hormati, ibu-ibu, anak-anakku, para remaja putri, calon-calon wanita salihah yang akan dipersilahkan nantinya, mudah-mudahan untuk memasuki surganya Allah yang tinggi, Firdaus bighairi hisab. Amin ya rabbal. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Risalatul Mu'awwanah, bab yang berbicara tentang tanggung jawab terhadap keluarga. Beliau menyebutkan, hendaklah kalian berlaku adil kepada rakyat khususnya dan rakyat umumnya. Apa itu arti adil, ibu-ibu? Para ulama membagi adil ini menjadi 3. Kalau kita orang Banjar, adil itu ya pendiam. Lain ini kisahnya. Ini adil menurut agama, menurut syariat. Yang pertama, seseorang dituntut untuk berlaku adil kepada Allah. Adil kepada Allah artinya orang itu mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dia utamakan, mengalahkan akan hawa nafsunya, dan membebaskan dirinya tidak akan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adil artinya lawan Allah, mengutamakan Allah daripada hawa nafsu, mencintai Allah melebihi mencintai keluarga, diri sendiri, bahkan anak-anak, bahkan seisi alam. Itu orang adil terhadap Allah. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri artinya tidak akan membinasakan diri akibat perbuatan dosa. Jadi orang tanya menjaga diri supaya jangan terpeleset dalam perbuatan dosa yang menyebabkan nanti akan membinasakan diri dari dunia sampai di negeri akhirat. Yang ketiga, adil terhadap sesama. Bertekad tidak akan mengganggu orang lain, tidak akan mengkhianati dengan perbuatan, dengan perkataan, dan suka nasihat menasihati, tujuannya untuk mencapai keselamatan dunia akhirat, semata-mata karena Allah. Hendaklah kalian berlaku adil kepada rakyatmu yang khusus dan yang umum. Pelihara dan jaga mereka dengan seksama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta, kita dimintai pertanggungjawaban nanti ibu-ibu di hari kiamat. Dan setiap penggembala, kata beliau, akan ditanya tentang gembalaannya. Jadi mesti kita bertanggungjawabkan. Adapun yang dimaksud oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang dinamakan dengan rakyat khusus, kita ini bisa rakyat yang berada di bawah kekuasaan kita masing-masing. Rakyat khusus itu adalah anggota badanmu yang wujud. Ini amanah Allah. Kita bisa anggota badan yang besar-besar 7 macam. Ini rakyat kita karena kita yang mengendalikannya. Betul apa betul, Bu? Anggota tubuh kita ini kita yang menjalankannya, kita yang memerintahkannya sekehendak hati dan pikiran kita. Jadi itu akan kita pertanggungjawabkan. Rakyat kamu yang khusus, kata beliau, adalah anggota badan
anggota badanmu yang 7. Pertama, lidah. A'zamun nasi khata'an yaumal qiyamah, khataya yaumal qiyamah. Manusia yang paling banyak kesalahannya di hari kiamat, sehingga menyebabkan orang tadi tergelincir ke neraka. Di mana salahnya, Bu? Yaitu ujar Nabi, khawdan fil batil, terjerumus ke dalam neraka lantaran kata-kata yang batil, perkataan yang keluar di lidah. Ada kalanya omongan ini dusta, ada kalanya omongan ini menggibah orang lain, nauzubillah, memfitnah, melecehkan orang. Nah itu berat nanti perhitungannya di hari kiamat. Jadi semuanya itu kita yang mengendalikannya. Yang pertama kata beliau adalah lidah. Yang kedua telinga. Kita juga mengendalikan telinga ini, apa yang mau didengarnya. Mungkin aja telinga kita ini mendengar nang kada bagus, oke kita. Bila kita yang dengar yang baik-baik, mendatangkan keuntungan, keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Jadi disebutkan bahwa telinga ini bisa aja mendengar orang gosip, membuka Basdila TV, tapi kan ada pengurangnya di sini, jauh di planet Mars, mendengari gosip kurang, mau jadi saksi atas kejahatan orang lain, terlambat karena masuk surga. Dan dulu jarum malaikat tiba di masa ikam semalam menyaksikan menggosip jumpa, ikam bertahan dulu karena kau masuk surga kada berhisab rugi. Nah jadi jangan umpat-umpatan. Dan Umi Ali peliharakan Allah Ta'ala yang anak buah pada taat. Mungkin telinga kita ini mendengari orang madu domba atau apa aja bunyi-bunyian yang menyebabkan kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga kata beliau, rakyat kita yang khusus ini mata. Mata kita ini bisa jadi memandang yang diberi pahala, bahkan sebaliknya memandang yang diharamkan oleh Allah. Pelihara mata. Kemudian perut, wahai Mu'az, wahai Sa'ad, kata Nabi, jaga perutmu yang besar itu, jangan sampai kemasukan barang yang haram. Siapa yang makanannya haram, mau tidak mau kata Nabi akan cenderung kepada perbuatan dosa dan maksiat. Siapa yang makanannya halal, maka cenderunglah, sukalah dia mengerjakan pekerjaan yang baik-baik lagi diridhai oleh Allah. Jadi perut kita nih hati-hati, jangan makan barang yang kada baakat. Dia nukar sate secucuk aja, tukarlah satenya 2.000 secucuk jual di sini itu akad. Jadi kalau kada baakat tukar mau kena sajadah kada baakat, selama kita sholati kada diterima Tuhan pahalanya. Nah, jadi akadnya termasuk rukun jual beli yang wajib mesti diangkat-angkat. Amun ulun pangbojar belanjanya di mall, orang ini kada tahu baakat. Allah yarham ujar guru Rasakti wali sini sebelah waktu beliau bahari pimpin Darussalam. Kalau orang kadang arti baakat, kita merubah niat di dalam hati. Aku berhuruf aja duit barang sudah. Orang kadang mengerti. Amun kita banyak jual beli mesti tukarlah sekian. Nang penjaga mall ini kan tahu di akad banyak tinggal. Nah, kalau pada setelah jual beli kita, aku berhuruf banyak, bertukar aja, tukar duit lawan barang, niat di hati. Sekalipun kita akad-akad kadang-kadang punya kada menyambut. Betul? Ada menyambut. Kada mengerti. Mustinya kata Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad, seseorang kada boleh berdagang kecuali alim dulu. Haram berdagang itu kecuali alim dulu dari segi fikih dagang jual beli itu. Apa syarat sah jual beli dan lain-lain supaya jual beli kita jangan tersentuh riba dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kendali kita termasuk rakyat kita juga yaitu kemaluan. Paras kemaluan.
Jaga kemaluan nih, banyak cabang-cabang dosanya. Kemudian yang berikutnya, kejahatan tangan ini bisa mencuri, bisa menampar, bisa memukul. Tangan ini bisa mengurangi timbangan, bisa mengurangi sentian, meteran, takaran. Meninggal dunia seorang laki-laki di zaman dahulu, hadir gurunya. Ujar gurunya baca la ilaha illallah. Kada kawa jawab pandir kawaja. Kenapa jar gurunya kada kawa? Maka pandir kawaja. Jarum timbangan itu menghalang, menusuk ilat kudanya. Karena culas dalam menimbang barang, lalu mati. Nauzubillahi min. Kada kawa baca kalimat la ilaha illallah. Keberuntungan seseorang apabila akhir hayatnya dapat dengan pertolongan Allah mengucap kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah. Nang paampihan tuh dibaca la ilaha illallah. Bila di sini mau minum ya sudah. Minum aja. Itu ulangi lagi kita mengingatkan la ilaha illallah. Selimut ya sudah. Ulangi akan pulang la ilaha illallah. Walaupun dia dengan kerdipan mata mengiringi kada kawal lagi kalimat la ilaha illallah, itu orang dakhalal jannah. Apalagi kau mengucap itu disebut dalam kitab si laki-laki tadi kada kawal papandir kawaja. Kenapa jar gurunya jarum timbangan penggaweannya berdagang menusuk ilatku, hanya langsung meninggal dunia. Nauzubillahi min. Jadi culas pengkhianatan itu bisa menyebabkan mati, tercabut iman. Nauzubillahi min. Gawian tangan, mau lah berarti sebagai timbang tangan, berarti timbang. Hati-hati dengan timbangan-timbangan ini. Misalnya kita mengambil upah bajahit, misalnya ada sisa kain kulit kakak. Bila kada kau boleh kakak ulun pintanya, ulah jadi halal. Nah, karena segala sesuatu tadi berat di hari kiamat. Telah meninggal dunia seorang pemuda di zaman Nabi Allah Isa, satu-satunya anak si perempuan yang janda tadi. Si ibunya menangis bahalulong gua di kuburan anak-anaknya. Lewat Nabi Isa. Nabi Isa ini punya mukjizat, dengan karunia Allah bisa menghidupkan orang yang mati. Ujar Nabi Isa, wahai perempuan bersabarlah atas musibah. Yang mana ikam jangan ada merasa ikam kada tahu bang, merasa sakitnya aja orang kematian anak. Lalu berlalu Nabi Isa sakanya dipadakan orang pian nih tasariki Nabi Isa. Itu tadi kekasih Allah, Nabi Allah, Rasul Allah Isa, lalu mengejar Nabi Isa. Si ibu tadi, si perempuan tadi mendatangi Nabi Isa, maafkan aku wahai Nabi Allah Isa, aku tidak tahu kalau pian yang berkata-kata seperti itu tadi. Kata Nabi Isa, maukah ikam aku hidupkan anak ikam yang sudah meninggal dunia tuh? Mau ya perempuan tadi. Mana kuburnya aja Nabi Isa. Lalu menunjuk ibu ke kuburan, tapi salah tunjuk. Nabi tak tunjuk kuburan orang hari meninggalnya sudah. Wahai bangunin kubur ya Nabi, dengan nama Allah terbelahlah wahai kubur. Bangunlah wahai penghuni kubur, terbelah wahai kubur. Sakanya muncul seorang laki-laki yang berwajah hitam pekat. Hangit sudah disiksa orang. Ini aja Nabi Isa anak ikan kawin ya. Orang tua anak orang muda aja orangnya. Oh, mana aja Nabi Isa. Si laki-laki tadi berkata, kiamatkah sudah terjadi kiamatkah aja laki-laki yang dihangit tadi? Ujar Nabi Isa tidak. Lalu dia menyaksikan, engkau kahjanya Rasulullah Nabi Allah Isa. Menyebut darah dengan Rasulullah itu bukan berarti roh Allah. Allah meniupkan melewat Jibril, meniupkan rohnya tadi melewat napasnya malaikat Jibril. Lalu si laki-laki yang berwajah hitam pekat tadi mengucap dua kalimat syahadat. Katutup aja pulang kubur. Untungnya si laki-laki yang diazab tadi melihat Nabi Isa, lalu mengucap dua kalimat taibah, ucap dua kalimat syahadat. Benar. Jadi Islamnya katutup kubur. Oh salah tunjuk nang ini aja kuburnya.
Lalu dengan mukjizat Nabi Isa terbuka kuburan tadi. Si anak laki-laki, si pemuda tadi dalam keadaan tersiksa. Inikah anakmu? Ujar si pemuda tadi, ujar si perempuan tadi. Pinanya lain ya. Pinah hangit dengan jua. Siapa ayahmu? Ayahku janya Pulan. Siapa ibumu? Tuh ibuku si Pulanah binti Pulan. Ada pinandu lagi mamanya ya. Hanyar dikabumikan gua sudah angit jua waktu pukul orang. Kemudian ujar Nabi Isa, kenapa engkau diadab, disiksa? Wahai Nabi Allah Isa, aku tidak pernah melakukan kesalahan kecuali aku suatu hari bekerja membawakan mengangkut kayu orang. Angkut kayu bahari kan kada ada gas, kada ada kompor listrik, kada. Zaman dahulu memasak makanan dengan kayu bakar. Jadi suatu hari aku mengambil lupa mengangkat kayu bakar buat seseorang. Begitu aku selesai makan, aku ambil sehalus bilah puri kapit. Ada lihat, ada lah kalau ini kayu orang nah disahan diambil lah. Sehalus ya bilah puri kapit gasan menusuk gigi nang kesulitan. Dibuang. Lantaran itu lalu aku disiksa, wahai Nabi Allah. Baiklah kata Nabi Allah Isa, aku akan selesaikan. Lalu ditakuni si laki-laki tadi tidak jauh dari tempat kuburnya tuh tadi orang nang dulu pernah diambilnya. Nang sebilah korek kabeh tadi. Nah, kemudian ditutup kembali kubur tadi. Maka didatangilah si orang nang membeli kayu bakar tadi, lalu mengelaskannya dan memberikannya dan menghalalkannya. Subhanallah. Nah, itu aja dia disiksa kubur. Kemudian pernah gitu. Ini maka bilang dikira kan apa kita kan biasanya sekarang apa padahal ada hitungannya, ada perhitungan Allah. Masya Allah. Jadi takutan boy kita nih tak ambil hak orang tuh, kita nang berdagang-dagang nih berjual-jualan, apalagi tahu sudah hak orang bahutang nang ada beruntung kredit bayar naik darah ulun. Nah jadi rasa mendapat sekarang bukan yang bayar. Maka kalau orang tuh sengaja karena membayar hutang, rohnya itu disiksa di dalam kubur, tidak boleh naik ke langit sampai hari kiamat. Rasulullah ada menyarankan, apalagi para malaikat, apalagi para wali, gara-gara hutang aja. Itu banyak hadis-hadis. Jadi siapa yang merasa berhutang-hutang kasih bayari, walau bakar hidup bayarnya, yang penting bayari. Hati-hati kita, karena itu menjadi siksa kubur. Apalagi rakyatmu, kata beliau, kaki. Nah, kaki kita ini bisa berjalan ke tempat orang-orang untuk menyampaikan berita-berita yang Tuhan gak dari itu. Kaki ini bisa berjalan ke tempat maksiat. Yang kesemua itu, ujar beliau, diberikan oleh Allah kepadamu agar engkau dapat menggembalakannya dengan baik, memelihara dengan baik. Karena tiap-tiap bagian itu adalah amanah dan titipan Allah yang dipercayakan kepadamu. Hendaklah engkau pun selalu mencegahnya daripada kemaksiatan dan pergunakan tiap-tiap bagiannya untuk taatan kepada Allah. Karena tujuan Allah menciptakan mereka anggota tubuh kita tadi hanya untuk berbuat taat kepada Allah. Segala amanah yang dikaruniakan itu merupakan kenikmatan, maka syukurilah dan taat segala perintahnya serta hindari segala kemaksiatan dan taati segala perintahnya dan jauhi apa yang dilarangnya. Kita ini anggota tubuh kita. Bila engkau tidak mensyukuri nikmat tersebut dengan menggunakannya untuk berbuat taat, maka berarti engkau telah mengganti kenikmatan itu dengan kekufuran. Alhamdulillah ini nanti kufur nikmat. Ada menggunakan batang tubuh kita untuk berbuat taat. Seandainya Allah tidak menundukkan, kata beliau, tidak memaksa anggota tubuhmu itu untuk selalu taat kepadamu, niscaya engkau tak akan mampu bermaksiat. Dan setiap anggota tubuhmu akan selalu memperingatkanmu. Semua awak kita memperingati kita, buat cuma kita ini kada paham. Jika engkau ingin melakukan kemaksiatan, masing-masing berkata mata, tangan, batis, kemaluan, perut, kaki. Hai hamba Allah, jadinya takutlah engkau kepada Allah
Dan jangan kau paksa kami untuk melakukan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah. Pandir anggota tubuh kita nih gue, ada gampang cadar. Diingati. Oleh karena itu beliau menyebutkan lagi, dan bila engkau tetap melaksanakan dosa dan maksiat itu, mereka segera mengadu kepada Allah. Mata, kaki, kepala, semua anggota tubuh mengadu, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kami telah melarangnya daripada maksiat, tetapi hamba-Mu ini senantiasa tak mau mendengarkan dan tak menghiraukan kami. Maka kami pun tidak akan bertanggung jawab atas segala perbuatan tersebut. Nauzubillahi min. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut ditutup, nak mengarang perkara Allah. Wa tukallimuna aydihim, kedua tangan berbicara mengatakan. Wa tashhadu arjuluhum, kedua kaki ulun saksinya aja. Awal kita, awal lagi saksinya. Kelak di akhirat ketika giliran mau dihadapkan di depan pengadilan Allah, maka mereka lah yang akan menjadi saksi atas segala tindakanmu baik dan buruk, dan engkau pun tak mampu mengelak dan mengingkarinya. Karena di hari itu harta dan anak tak berguna lagi, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Wa yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak berguna lagi harta dan anak, kecuali orang yang datang dengan selamat, anggota tubuhnya selamat, hatinya. Nah, selamat daripada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, Ahlul Jannah salah satu. Ada 3 golongan yang dijamin surga. Nah, kita dapat. Penghuni surga itu ada 3. Yang pertama, Zu Sultanin Muqsitun Mutasaddiqun Muwaffaqun. Masya Allah. Penguasa yang berlaku adil. Kita penguasa, kalau terdapat dalam tubuh kita tadi, anggota tubuh kita, penguasa yang berlaku adil dalam sesuai dengan hukum-hukum yang diterapkan dan di dalam pemerintahannya, berbaik hati kepada orang-orang miskin. Yang kedua, orang yang pengasih, lagi penyayang, lagi berhati lembut. Berhati lemah lembut terhadap hamba-hambanya, terhadap kerabatnya, terhadap tiap-tiap saudaranya seagama. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli zi rahimin wa muslimun wa afifun muta'affifun zu'iyalin. Yang kedua, orang yang pengasihan, penyayangan, berhati lembut, mudah kita dilembutkan hati mereka. Sungguh wahai Aisyah, sabda Nabi, sesungguhnya kelembutan itu apabila diberikan oleh Allah kepada seseorang, dia mendapat kebaikan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Jika kelembutan itu berupa makhluk, tidak ada yang lebih tampan, tidak ada yang lebih cantik daripada selembut tadi. Subhanallah. Sungguh kekerasan itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kekerasan itu berupa makhluk, tidak ada yang lebih jahat daripadanya. Dan orang yang berhati lembut dan berkata-kata yang sopan santun, itu satu keistimewaan yang tidak akan diberi oleh Allah kecuali kepada para kekasih. Nah, belajar kita nih boleh berkata yang lemah lembut, sopan. Yang ketiga, orang yang berkeluarga yang mencegah dirinya daripada perlakuan yang tidak layak, serta menghindar daripada pencarian yang haram dan subhan. Nah, 3 golongan ahli surga, mudah-mudahan kita masuk ke sini. Nah, pada
Subhanallah. Ini aja dulu pulang, mudah-mudahan besar manfaatnya buat kita semua. Pelajaran ini walaupun sesaat insya Allah akan besar manfaatnya buat kita. Amin ya rabbal alamin.